Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ada ujung belang biru, ada ujung belang los semua. Begitulah memberi jawaban yang tidak pasti. Nahnu min ma. Kemudian Rasulullah berangkat. Di sini Rasulullah seperti berbohong. Tapi pada hakikatnya Rasulullah tidak berbohong. Kenapa? Yang diinginkan oleh Rasulullah pada saat menjawab bahwasanya kami ini diciptakan dari air. Ma itu air. Ini dalam bahasa Arab atau dalam fikih itu disebut dengan tauriyah. Tauriyah ini cara kita untuk keluar dari menipu. Kita ingin menipu, tapi kalau menipu berdosa. Caranya adalah dengan menggunakan tauriyah ini. Misalnya ada orang yang kita ketahui berhutang kepada kita, dan kita tahu orang ini susah untuk membayar hutang. Ketika dia minta hutang, kita memegang kantong begini, hanapeng gitu. Padahal di kantong belakang banyak. Hanapeng. Apakah kita berbohong? Niat kita pada saat itu di kantong depan ini. Harus kita pasangkan niat itu. Dan itu bukan berbohong. Itu solusi untuk tidak berbohong. Ini namanya tauriyah. Jadi ketika Rasulullah mengatakan kami dari air, benar. Manusia ini diciptakan dari air. Selain diciptakan dari tanah, juga diciptakan min ma'in mahin, dari air yang hina, itu air mani. Maka setelah itu Rasulullah berangkat pulang dan mendapat satu informasi yang sangat berharga. Posisi tentara Quraisy. Terkait dengan tauriyah ini, bahkan dalam satu hadis terkesan tauriyah ini harus dilakukan. Jadi kalau tauriyah ini sering-sering dilakukan, sedikit-sedikit pakai tauriyah, itu nggak bagus. Itu hukumnya bisa membawa kepada haram dan bisa membawa kepada makruh paling kurang. Tapi kalau dalam kondisi darurat, dalam kondisi menghindar, dalam kondisi tidak terbongkar rahasia, seperti peperangan tadi, kalau Rasulullah katakan kami dari tentara Muhammad, saya sendiri Rasulullah, akan terbongkar rahasia, maka hukumnya wajib melakukan tauriyah itu. Bahkan untuk menjaga rasa malu, malah itu juga wajib untuk melakukan tauriyah. Seperti contohnya, kalau kita sedang salat keluar hadas, jadi gentut, maka kalau kita keluar, maka orang akan mencurigai umatnya itu baik gara-gara gentut. Ini perasaan malu. Caranya bagaimana? Ini Rasulullah katakan idza ahdatsa ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian keluar hadas fi salatihi, dalam salatnya, falyakhudh ala anfihi, hendaknya dia memegang hidungnya berpura-pura. Thumma liyansarif, kemudian dia keluar dari barisan salat. Kenapa pegang hidung? Karena kalau pegang hidung terkesan mungkin lagi keluar mimisan, padahal sedang keluar kentut. Pegang hidung supaya untuk mengalih perhatian orang bahwa kita keluar bukan gara-gara keluar kentut, tapi gara-gara keluar mimisan. Nah, itu cara untuk kita menghindar dari malu. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau di antara kalian ada yang keluar hadas di dalam salatnya, hendaklah dia memegang hidungnya. Disuruh begitu oleh Rasulullah SAW. Tsumma liyansarif, kemudian dia keluar dari barisan supaya tidak merasa malu. Dulu ada kisah pada masa Sayyidina Umar bin Khattab, tiba-tiba tercium bau kentut sedang menunggu iqamah. Karena Sayyidina Umar adalah sosok yang tegas, yang kuat, yang jelas-jelas. Maka ketika tercium bau kentut, maka beliau meminta
Siapa yang kuntut tolong berdiri, tolong wudhu kembali. Itu kan satu hal yang memalukan bagi orang yang kuntut. Maka nggak ada satupun yang berdiri. Maka oleh seorang sahabat yang bernama Qais bin Ahnaf bin Qais, Al-Ahnaf bin Qais mengusulkan, ya Amirul Mukminin, menurut saya nggak perlu kita cari siapa yang kuntutnya untuk kita minta berwudu, tapi suruhlah semuanya berwudu. Siapa yang berada di ruangan ini, semuanya berwudu. Supaya apa? Supaya tidak terbongkar rahasia orang. Semuanya berwudu. Karena kuntut itu ternyata di dalam budaya masyarakat Arab itu sesuatu yang aib, ya, yang memalukan. Sama seperti kita di Aceh ini, kuntut itu hal yang memalukan. Tapi nyobatannya nyeger itu tidak memalukan. Tapi justru di Arab itu juga memalukan, sama seperti kuntut itu. Kalau di India, di Pakistan, kuntut bukan perkara yang memalukan. Di Pakistan ya tato kuntut juga biasa. Jadi masing-masing ada budayanya, ada kebiasaannya. Kalau di Arab itu memalukan. Hadirin rahmat Allah. Selanjutnya, setelah mendapat informasi tentang posisi Quraisy, Rasulullah mengutuskan 3 orang intelijen lagi. Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk mencari informasi secara lebih detail tentang jumlah orang Quraisy. Tadi posisinya sudah diketahui. Siapa yang tahu? Rasulullah sendiri yang turun tangan. Rasulullah sendiri yang menjabat sebagai intelijen dengan Abu Bakar As-Siddiq. Kali ini ingin diketahui oleh Rasulullah berapa jumlah mereka. Maka kemarin Rasulullah sudah diperlihatkan dalam mimpi mereka sedikit. Dalam mimpi, tidak pasti. Maka kali ini Rasulullah ingin mengetahui secara pasti berapa jumlah mereka supaya kita tahu bagaimana cara menyusun strateginya di hari hanya nanti. Datanglah Zubair dan Ali dan Sa'ad bin Abi Waqqas ke tempat yang dituju. Pada saat itu mereka berjumpa dengan 2 orang budak yang diutus oleh orang Quraisy untuk mengambil air. Jadi Badar itu adalah tempat yang di situ ada mata air, ada kulub itu ada lubang-lubang kecil seperti sumur. Abar disebutkan dalam terjemahannya itu abar, sumur Badar. Maka 2 orang budak ini diutus oleh orang Quraisy untuk mengambil air. Maka ditangkaplah oleh Ali bin Abi Thalib dan dibawa ke Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah sedang salat. Jadi Rasulullah walaupun sedang genting seperti itu, tetap beliau terlihat melakukan salat, memperbanyak salat. Dan Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam sambil menunggu selesai salat Rasulullah, mereka melakukan penyelidikan, bahkan penyiksaan, pemaksaan terhadap 2 orang ini. Dari mana kalian? Utusan dari mana kalian? Mereka menjawab, kami utusan dari Quraisy. Tugas kami hanya untuk mengambil air. Bukan, jangan berbohong. Coba kalian akui, dari mana kalian? Betul, kami dari Quraisy. Jangan berbohong. Kadang-kadang dia lagi jujur, anggap berbohong. Sampai mereka dituduh, bukankah kalian utusan dari Abu Sufyan? Akhirnya mereka menjawab, iya, kami utusan dari Abu Sufyan. Baru mereka tidak disiksa lagi. Maka selesai. Tak lama kemudian Rasulullah SAW selesai melakukan salat. Maka Rasulullah mengatakan, kalian kalau ada orang berucap jujur, kalian justru tidak percaya. Kalau dia berbohong, justru kalian percaya. Kenapa? Karena sampai hari itu Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, dan kebanyakan kaum muslimin masih kepingin jangan sampai berperang. Masih kepingin harta dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan.
Maka Rasulullah SAW selesai salat mengatakan, mereka ini sudah jujur. Yang tadi kalian tidak percaya, kalau dia jujur kalian tidak percaya. Kalau dia berbohong, mereka mengatakan utusan dari Abu Sufyan, justru kalian percaya. Maka akhirnya Rasulullah katakan mereka adalah utusan dari Quraisy. Setelah itu Rasulullah menggali informasi berapa jumlah orang Quraisy dan siapa tokoh-tokoh mereka yang berhadir. Maka disebutkan tokoh-tokohnya si fulan, si fulan, si fulan. Maka Rasulullah SAW bertanya kembali berapa jumlah mereka. Kami tidak tahu jumlah mereka berapa. Kemudian Rasulullah mengatakan berapa setiap hari mereka menyembelih onta. Ya, jadi Rasulullah bisa kita bayangkan pada saat bertanya pertanyaan seperti ini, berapa ekor onta disembelih di setiap hari? Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Nabi kita ini orang yang tahu di lapangan, tahu lapangan. Jadi walaupun berada di posisi tertinggi dalam komunitas masyarakat, tapi sisi hal-hal yang kecil-kecil, nyo sabah unta pada drai pajahura, sabah belangang, kuah belangang nyata nyonyo untuk pada drai, itu Rasulullah tahu. Jadi Rasulullah enggak buta dengan hal-hal yang kecil-kecil yang seharusnya tidak perlu diketahui oleh seorang pimpinan tertinggi, tapi Rasulullah tahu berapa ekor disembelih setiap hari. Mereka menjawab antara 9 sampai 10 ekor. Berarti jumlah mereka antara 900 sampai 1000 orang. Berarti satu ekor onta itu dimakan oleh 100 orang. Jadi dari itu Rasulullah bisa mengambil satu kesimpulan terhadap jumlah musuh. Maka ini sebab basyariah, usaha manusia untuk menggali informasi sedalam mungkin supaya bisa memenangkan peperangan. Tadi kita sebutkan sebab ilahiyah ya, yaitu semua urusan Allah, tapi sebab basyariah juga dibutuhkan. Dan Nabi kita adalah contoh teladan yang perlu kita tiru. Kirim intelijen, kemudian kirim tim untuk menggali informasi lebih dalam. Ketika sudah ada informasi yang lumayan lengkap, maka Rasulullah menggiring pasukan ke sebuah tempat. Maka oleh seorang sahabat yang bernama Al-Hubbab bin Munzir mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah tempat ini yang engkau pilih ini wahyu dari Allah yang enggak bisa kita tukar lagi? Ataukah tempat ini adalah siasat perang?" Maka Rasulullah menjawab, "Ini siasat perang, ijtihad saya." Kalau begitu ya Rasulullah, kita jangan memilih tempat ini, tapi kita harus berada di tempat yang dekat air itu. Karena di situ ada mata air. Kenapa tujuannya? Tujuannya kita buat kolam kecil begitu, kita tampung air untuk kebutuhan kita. Sementara sumur-sumur yang lain kita tutup semuanya. Jadi kita minum dan musuh nggak bisa minum. Maka Rasulullah mengatakan ini pendapat yang mantap. Maka Rasulullah memindahkan pasukan ke tempat itu dan membuat parit untuk dikumpulkan air sebagai minuman kaum muslimin, dan kaum musyrikin nggak bisa minum, nggak ada air lagi. Itu juga salah satu strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat itu. Keesokan harinya kaum Quraisy ingin memperoleh air. Ternyata air pada saat itu sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Maka setiap yang mendekat dengan kolam yang dibuat oleh kaum muslimin, itu selalu diselesaikan oleh kaum muslimin. Jadi sebelum terjadi peperangan, ada peperangan kecil-kecilan berupa perebutan air, dan setiap yang mendekat selalu dihabisi oleh kaum muslimin, kecuali satu orang sahabat yang nantinya masuk Islam, namanya Hakim bin Hazam. Hakim bin Hazam ini sangat berterima kasih kepada Allah. Maka beliau di setiap perkara-perkara besar bersumpah kepada Allah, "Ya Allah, demi Allah yang telah menyelamatkanku di perang Badar dulu,
Jadi perang Badar ini sangat berkesan bagi beliau, walaupun pada saat itu sedang berada di barisan kaum musyrikin, tapi beliau sangat berterima kasih kepada Allah telah menyelamatkan diri beliau pada saat perang Badar. Begitu yang disebutkan. Jadi semua orang dihabiskan kecuali Hakim bin Hazam ini, beliau lolos. Ada satu lagi unsur ilahiyah, ya, sebab ilahiyah, cara Allah untuk memenangkan kaum muslimin, yaitu dengan cara menurunkan hujan. Idh yughashshikumun nu'as amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijza syaitan. Ingatlah ketika Allah memberikan rasa ngantuk yang luar biasa kepada kalian. Bayangkan besok akan berperang, pasti hari ini kita berpikiran, ya, lagi tinggal kena kanduri rumah, nyo malamnya pasti tengok dah nampak, akan teringat nyo tinggal itu hujan, nyo jamai tengok kiban, nyo linto tengok kiban, gejak buang gejak, nyo hang gejak kepala. Kita berpikiran ketika persiapan untuk acara besok. Demikian juga seharusnya besok kita akan berperang, pasti di malam hari itu kita nggak bisa tenang tidur. Kalau tidur pun lagi mana tidak bisa nyenyak. Tapi pada malam itu Allah menakdirkan menjadikan kaum muslimin nu'asan, rasa kantuk, sebagai amanatan min, sebagai ketenangan dari Allah. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan min. Kemudian wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a, Allah turunkan hujan. Dan hujan ini disebutkan memberi keuntungan kepada pasukan kaum muslimin dan menyusahkan pasukan Quraisy. Kenapa? Karena pada saat itu posisi tanah yang dijadikan tempat kaum muslimin itu agak berdebu, berpasir, maka dengan turun hujan maka tanahnya menjadi padat dan tidak berbecek. Sementara posisi yang dijadikan tempat oleh kaum Quraisy, disebabkan turun hujan, tanah itu menjadi becek. Ini sebab di luar kekuasaan manusia. Jadi Allah jadikan mereka tertidur nyenyak. Bahkan seorang syekh dalam satu kajian tentang perang Badar ini, namanya Syekh Salah Hazim Ismail dari Mesir. Beliau menyebutkan, saya tidak mendapatkan informasinya, referensinya, tapi beliau menyebutkan dari referensi yang beliau miliki, sebagian kaum muslimin di malam itu sampai mimpi basah. Jadi begitu nyenyaknya tidur mereka di malam itu, begitu indahnya tidur mereka di malam itu, keesokan harinya mendapatkan tanah yang lembut, yang mudah untuk diijak. Sementara kaum musyrikin, tanah mereka menjadi becek. Sehingga ini salah satu sebab cara Allah untuk memenangkan peperangan untuk kaum muslimin. Hadirin terakhir, ketika peperangan itu hampir terjadi, maka dari kalangan Quraisy meminta untuk dikeluarkan 3 orang untuk satu lawan satu. Maka di sini terlihat Rasulullah SAW yang sebelumnya kaum Ansar menawarkan diri mereka, biar kami yang hadapi orang Quraisy ini. Ternyata orang Quraisy ini tidak mau. Kami kepingin orang Muhajirin. Maka Rasulullah meminta kepada Hamzah maju, Ali bin Abi Thalib maju, Ubaidah bin Al-Harith maju. Ketiga ini dari keluarga Rasulullah SAW. Ini contoh yang luar biasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam perkara genting, dalam perkara sulit. Ini Rasulullah cenderung mengedepankan keluarga beliau. Tidak orang lainnya bahagap pilih. Untuk nyamata itu ada belum. Tidak. Orang-orang terdekat Rasulullah dari keluarga Rasulullah, mereka pula yang disodorkan untuk berhadapan dengan 3 orang Quraisy itu. Dan ketiga-tiganya berhasil melakukan tugasnya dengan baik, kecuali Ubaidah bin Al-Harith. Beliau terputus kakinya
Nanti dalam perjalanan pulang dari perang Badar, karena pada saat itu beliau tidak langsung meninggal dunia, dalam perjalanan menuju ke Al-Madinah Al-Munawwarah, di situ beliau meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan terkait beberapa kejadian dalam perang Badar ini ada faedah bisa kita dapatkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.